Lukasnya mana nih anaknya? 300 gampang. Hmm. 381. 300 KJ. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Oke. Lukas 1. Baru nggak Paulus? Baru nggak? Iya. Siap itu sekarang. Oh ganti ya? Sekarang sejak itu selalu. Aduh, rambut udah basah semua nih. Turun. Aku semalam tidur jam 2 soalnya. Iya, si Ade.
Selamat pagi, jemaat GKI Palsi Gunung yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Marilah kita memulai ibadah pada Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kita akan siapkan hati kita saat teduh sebentar. Liturgi berhimpun. Panggilan beribadah, jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa dalam ibadah ini Tuhan hadir dan hendak menyatakan kasih, kuasa, firman, dan berkat-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah dan kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini, Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup. Roti adalah makanan pokok di Timur Tengah pada masa itu. Ketika Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup, maka Dia menjadi kebutuhan utama bagi setiap orang. Oleh karena itu, arahkanlah hidup kita padanya. Tongkat
Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kepadanya, sebab Tuhan berfirman dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 9 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam hidup ini kami memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup, bahkan memiliki keinginan-keinginan yang banyak dan beragam. Namun sayangnya, betapa sering kebutuhan-kebutuhan hidup tidak kami arahkan mencari dan menggumulinya bersama dan di dalam Tuhan, melainkan kami mencarinya di luar Tuhan. Sehingga yang sering terjadi adalah kami tidak mendapatkan apa-apa, atau bila kami memperolehnya, kami memperoleh dalam kesia-siaan. Dan kini Tuhan, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu. Kasihilah kami dan ampuni kami. Kiranya dengan anugerah dan kasih Tuhan yang mengasihi dan mengampuni kami, membuat kami dapat menatap dan memandang serta mengarahkan diri kami kepadamu dalam kami memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Karena kami percaya Engkau telah memberikannya kepada kami. Inilah Tuhan doa dan pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bagi kita yang telah mengaku dosa kepada Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan yang berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus pasal 4 ayat 7. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, sumber kehidupan kami. Engkau adalah roti hidup, sumber makanan sejati kami. Dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami mampu mendengar suara dan kehendak-Mu, sehingga dalam hidup kami mengarahkan diri hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami siap mendengar firman dan kehendak-Mu, dan nyatakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bacaan Injil kita dengar dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat 35. Kalau kita membaca bacaan ini, perikop ini, maka ada kisah yang mendahuluinya. Kisah yang mendahuluinya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, seperti khotbah dan renungan minggu lalu. Tetapi juga ada tanda ajaib yang lain. Yesus berjalan di atas air. Dua perikop ini, kemudian kita masuk pada bacaan Injil. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan,
berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa untuk bergembira. Dan alasan kita selalu untuk bahagia dan bergembira, karena Injil, khususnya Matius, di awal-awal berkata, berbahagialah. Dan di masa pandemi COVID yang belum kelar ini, kita selalu diajak berbahagia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Hati bisa menunjuk pada sebuah organ tubuh yang biasa kita juga sebut liver. Tetapi saudara-saudara, hati juga dapat menunjuk diri kita seutuhnya. Itu sebabnya kalau Anda hendak memperkenalkan diri kepada orang banyak, kita akan meletakkan tangan kita atau jari kita ke dada kita. Tempat di mana hati atau liver atau jantung. Kita akan berkata saya. Tidak pernah kita berkata saya menunjuk organ tubuh yang lain. Kalau di sini itu kita akan ingat Cak Lontong yang ia katakan mikir. Tapi kalau kita berkata dan meletakkan tangan, itu orang sudah tahu, oh itu saya. Dan kalau kita berbicara diri, maka ia adalah sebuah keutuhan. Ia adalah sebuah kesatuan. Keutuhan yang biasa kita sebut jasmani dan rohani. Dan kita selalu mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Setiap hari makanan kita perlukan. Setiap waktu kita membutuhkan kesegaran diri rohani. Dan kedua-duanya menjadi sebuah kebutuhan hidup yang sangat diperlukan. Dan saya bergembira panitia HUT mengajak kita untuk memerhatikan lewat usaha-usaha kecil. Dan juga kita punya grup
namanya kayak UMKM lah. Kita bisa membeli sesuatu dari dan untuk kita, apa yang kita perlukan, makanan ada, dan yang lainnya. Anda sudah melihatnya? Atau sudah membeli produk teman kita? Kadang kita berkata, mahal. Saudaraku, sebenarnya ini sebuah prinsip. Kalau kita mau membeli sesuatu kepada teman, kita mau lebih murah, atau kalau mahal dikit tidak apa-apa. Wong teman, apalagi di masa pandemi ini. Tapi juga yang jual jangan terlalu gitu. Naik sedikit tidak apa-apa. Poin saya adalah kebutuhan jasmani, makanan, minuman adalah kebutuhan yang selalu kita peroleh, yang kita upayakan setiap hari. Dan terkadang eskalasinya bisa lebih tinggi. Ada kerinduan makan yang satu, setelah itu makan yang lain. Tapi saudara-saudara, kebutuhan jasmani ini, sekalipun kita makan sepuasnya di sebuah tempat yang biasa disebut all can you eat, tetapi sebentar lagi, hitungan jam lagi, kita akan lapar lagi. Kebutuhan-kebutuhan itu selalu kita perlukan. Juga kebutuhan rohani. Pingin diterima, dicintai, dihargai. Kalau bahasa Jawanya diwongke, itu adalah kebutuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bisa melihat bagaimana kebutuhan itu kita arahkan. Apa yang kita butuhkan itu, yang selalu kita perlukan, kita arahkan kemana? Atau minimal hari ini kita mau diingatkan. Ketika orang banyak mencari Yesus, kemanapun mereka pergi, mereka ikut Yesus. Dan Yesus mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang mencarinya. Itu sebabnya dalam khotbah minggu lalu, ketika orang mencari Yesus, Yesus kemudian berkata, wah ini orang lapar ini. Maka ia memberi orang itu makan. Dan ketika mereka sudah hari berganti lapar lagi, mencari Yesus lagi. Maka disinilah Yesus menegaskan, kamu mencari aku? Ya, baik. Tetapi Yesus katakan, kamu mencari aku karena kamu telah makan. Tapi carilah makanan yang kekal. Saudara-saudaraku, bagi perkataan-perkataan Yesus
Yesus mau mengajak orang banyak yang mencarinya. Untuk mereka lebih mengenal siapa Yesus. Ketika mereka telah melihat apa yang Yesus lakukan, mereka hanya melihat Yesus sekedar apa yang Ia telah berikan. Tidak melihat Yesus sesungguhnya siapa Dia. Ibaratnya begini, ibu bapak saudaraku. Kalau ada seorang perempuan atau laki-laki bertanya, "Mengapa kamu mau menjadi istriku?" Atau "Mengapa kamu mau menjadi suamiku?" Maka kalau ada orang berkata, "Aku mau menjadi suamimu atau menjadi istriku, karena engkau memberikan ini, memberikan itu, baik dan memberikan ini dan itu, punya harta dan ini dan itu." Mungkin perempuan atau laki-laki sedikit kecewa karena ia tidak diterima sebagai suami atau istri. Tentang siapa dia, melainkan apa yang diberikannya. Yesus mau mengatakan itu kepada orang banyak, agar engkau mencari kebutuhanmu, baik yang rohani dan yang jasmani itu. Yesus mau mengatakan, "Aku adalah roti hidup." Saudara-saudaraku, ini sebuah pernyataan tentang siapa yang mereka cari. Atau siapa Yesus. Dengan tegas Ia mengatakan, "Aku roti hidup." Saudara-saudaraku, ini adalah ketegasan Yesus tentang dirinya. Roti hidup. Ego eimi bahasa Yunaninya. Dan di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus memperkenalkan dengan dirinya ego eimi, aku adalah. Mungkin kita mengingat aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, dan seterusnya. Dan hari ini Yesus mau mengatakan kepada orang banyak, "Aku adalah roti hidup." Kita tahu bahwa roti adalah kebutuhan pokok orang pada masa itu. Selalu mereka makan roti, dan karena itu mereka menanam gandum. Setiap hari mereka mencari roti. Kalau Yesus di Indonesia mungkin Ia berkata, "Aku adalah beras, aku adalah nasi." Karena kebutuhan kita pada umumnya adalah nasi. Saya masih ingat ketika zaman Orde Baru dulu. Orang yang makan ketela, orang yang makan sagu di Indonesia Timur, orang yang makan singkong, dianggap simbol kemiskinan. Karena itu semua orang harus makan nasi. Sekarang berbeda. Nasi itu rupanya mengandung gula. Karena itu menghindari makan nasi yang banyak adalah sebuah pilihan. Tapi yang saya maksud adalah
Ketika Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Yesus mau mengatakan, "Akulah kebutuhan utamamu. Pandanglah aku dalam keutuhanku. Apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau butuhkan?" Saudara-saudaraku, Yesus katakan, "Aku menyiapkannya." Saudara-saudaraku, bagi saya, ketika Yesus berkata itu, orang yang berkata, "Aku adalah," kata seorang pendeta Delhi, kemungkinan itu ada dua tipe orang seperti itu. Orang gila atau orang benar. Dan tentu, kalau kekristenan bertahan sampai 2000 tahun, maka saya yakin bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah sebuah kebenaran. Aku adalah kebutuhanmu. Fisikmu, rohanimu, ia mencukupkan. Karena itu, saya terlalu teringat Mazmur 37. Tidak ada yang kulihat orang benar meminta-minta roti. Aku adalah. Yesus mengatakan siapa dirinya. Dan karena itu saudara-saudara, yang kedua, orang bilang kalau begitu apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kami perbuat? Tunjukkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lucu. Padahal orang-orang banyak itu baru saja melihat mujizat Yesus. 5.000 orang laki-laki diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Baru saja Yesus berjalan di atas air. Mereka masih membutuhkan tanda. Orang banyak ini 2 kemungkinan. Melupakan peristiwa yang kemarin, atau masih juga kurang puas. Kurang banyak. Dan ini selalu kebutuhan manusia. Tipe manusia. Selalu kurang dan selalu kurang. Dan ketika Yesus berkata, "Aku adalah roti yang memenuhimu, yang menjadi kebutuhanmu." Yesus katakan, "Aku cukup." Saudara-saudaraku, katakan cukup dengan yang ini tadi, yang kedua tadi, percaya. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Apa yang kami harus kerjakan? Ayat 30. Saudara-saudaraku yang dikatakan percaya. Rupanya percaya itu bukan sebuah kepasifan. Percaya itu bukan pasif. Dia adalah sebuah kata kerja. Apa yang harus kami perbuat? Percaya. Beriman adalah sebuah kata kerja.
Percaya adalah sebuah tindakan. Anda percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu? Apa kebutuhanmu? Kebutuhan fisik, jasmani, rohani. Kebutuhan itu Tuhan akan cukupkan. Tapi Mahatma Gandhi, negarawan dari India, pernah bilang, dunia ini cukup, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi bumi ini tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Terkadang penderitaan bagian dari keserakahan dari manusia. Dan roti hidup itu mengatakan, aku memenuhi kebutuhan. Dan karena itu percaya adalah bagian yang penting dari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi yang masih berlanjut, dan saat kebutuhan-kebutuhan hidup, baik jasmani dan rohani, menjadi penting bagi kita, maka Tuhan menawarkan diri. Aku adalah roti hidup, kebutuhanmu. Dalam kesendirian, dalam isolasi mandirimu, aku hadir bersama dan menemanimu. Dalam duka dan lukamu, aku hadir bersamamu dan menerimamu. Dalam kesalahanmu, dalam kedosaanmu, aku hadir dan mengasihimu. Kebutuhan itu, apa yang Anda butuhkan dalam hidup ini? Yesus katakan, datanglah padaku. Ayat 35. Datanglah padaku, kamu tidak akan lapar lagi. Percaya padaku, kamu tidak akan haus lagi. Makanan, minuman. Andakah keyakinan iman Anda bertumbuh, merasakan cinta kasih Tuhan di masa-masa yang sulit? Mari kita datang pada Tuhan, Sang Roti hidup itu, dan Ia akan menemanimu dalam perjalanan hidup yang mungkin berat dan berliku. Tuhan memberkati. Amin.
yang setia dan percaya. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Jangan berputus asa. di saat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bahwa dalam setiap perkara Tuhan hadir menyertai dan memberi jalan keluar. Kita aminkan pujian yang baru kita dengarkan dengan kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan melantunkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat dan saya akan berdoa, tapi izinkan saya tidak menyebutkan nama-nama Anda yang sedang isoman atau yang sedang dirawat di rumah sakit. Saya tahu Anda yang isoman, saya tahu Anda yang sedang dirawat di rumah sakit, dan setiap hari, pagi dan malam, saya berdoa untuk Anda. Tapi dalam syafaat ini, izinkan saya tidak menyebut nama-nama Anda. Dan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, roti hidup, dan Engkau selalu kami perlukan. Engkaulah yang membuat kami kuat, Engkaulah yang membuat kami bertahan,
Engkaulah yang membuat kami menang dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Oleh karena itu, kami selalu memerlukan-Mu ya Tuhan dalam hidup, agar kami dapat tetap memiliki kebahagiaan di dalam pergumulan-pergumulan kami, agar kami tetap mempunyai kekuatan dalam kami mengatasi persoalan-persoalan. Kepadamu kami memohon, ketika saudara-saudara kami sakit, apapun kelemahan tubuh yang mereka alami, yang membuat mereka harus dirawat di rumah, atau mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan, kepadamu kami memohon, tolonglah dan pulihkanlah mereka melalui obat, makanan, perawatan, dan berbagai hal yang diperlukan. Berkatilah untuk membuat saudara-saudara kami yang sakit dapat pulih kembali. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam keluarga akibat pandemi COVID, bukan saja merembet pada kesehatan kami, tetapi juga merembet pada soal pekerjaan, ekonomi, bahkan sosial kami. Maka kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami roh kegigihan, kebijaksanaan, pengharapan, untuk kami dapat tegar dan kuat, mencari cara-cara baru, cara-cara yang lain. Karuniakan kami hati kebijaksanaan untuk mengatasinya ya Tuhan. Juga ketika di antara kami ada relasi suami istri yang bermasalah, kiranya Engkau utuhkan lagi, agar kami dapat hidup bersama dalam keluarga, membangun keluarga yang sejahtera dan damai. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan kami sebagai gereja-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, agar sebagai gereja kami tetap dapat melakukan sesuatu, baik bagi persekutuan, juga bagi lingkungan, karena itulah panggilan Tuhan bagi kami. Sebagai kepala gereja, Engkau memanggil kami untuk menyatakan kasih-Mu dalam kami bersekutu dan melayani. Tolong majelis jemaat, badan-badan pelayanan, dan seluruh jemaat-Mu untuk kami dapat bekerja bersama, membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang mengalami penderitaan, pergumulan tentang berbagai hal. Tolong pemerintah kami dalam mengatasi COVID dan segala dampaknya. Dan kiranya kami semua sebagai Indonesia dapat bertolong-tolongan, dapat bekerja bersama antara sesama masyarakat dengan pemerintah, agar pandemi COVID ini dapat teratasi dan kami dapat hidup dalam damai sejahtera. Tuhan,
inilah doa kami yang tidak sempurna, dan sempurnakanlah di dalam dan melalui doa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah tanggal pertama di bulan 8. Kita akan mempersembahkan persembahan bulanan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan persembahkan melalui rekening gereja yang tertera di warta gereja yang boleh Bapak Ibu baca. Sebagai dasar persembahan, kita ambilkan dari Mazmur 30 ayat 8. Mari kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang berkata dalam Mazmur 30 ayat 5. Demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar berpersembahkan kepadamu. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat, di tiap waktu dan tempat berikan syukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kembali berdiri. Kita akan persembahkan persembahan kita melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang tidak pernah bosan mendengar doa-doa kami.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya untuk kami semua, anak-anak Tuhan dimanapun berada, dimanapun keadaan kami, Engkau selalu memperhatikan kami. Sebagai syukur kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan sebagian nikmat rezeki yang Tuhan taburkan bagi masing-masing kami untuk pelayanan Tuhan melalui GKI Palsi Gunung. Kiranya Tuhan, melalui persembahan ini, jemaat kami dimanapun yang berada, baik di pelosok, di kota, dan desa saat ini berada, boleh menerima uluran tangan kami melalui persembahan kami, apapun persembahan yang kami haturkan bagi mereka. Kiranya persembahan ini Tuhan berguna juga untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan yang sudah lebih mulia dari segalanya. Tuhan, inilah bakti kami, syukur kami atas anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus, persembahan ini kami haturkan. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan Sang Roti Hidup. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Alami dan rasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Kami merasakan kehadiran Tuhan, Sang Roti Hidup, yang selalu memberkati, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.